Bab 4691, meruntuhkan kekosongan. Nama, sistem pemakan super penulis, penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Lupakan saja, hanya 6-7, lagi pula, itu masih terlalu sedikit. Setelah ragu-ragu sejenak, Yesuan akhirnya menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menunjukkan senyum pahit. Untungnya, ada 7 terobosan orde kecil dalam kesempurnaan besar orde ke-9 dari kekuatan kuno, tetapi itu bukan tanpa waktu. Lihat ke belakang dan kumpulkan sebagian darah besar, lalu lakukan. Setelah itu, dia membawa masalah itu ke kepalanya dan berhenti kusut untuk sementara waktu. Positif. Ketika dia ingin bangun, Yesuan tiba-tiba merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba sedikit berubah. Dia menoleh dan keluar dari kesadaran di luar bintang-bintang. Mulut, bahkan ada mimpi buruk berbisik di tengah malam, tertinggi kuno yang ditinggalkan. Sebenarnya ada 2, aku tidak tahu siapa yang datang, siapa itu. Panggil. Pada saat berikutnya, dengan suara samar udara yang pecah, bentuk tubuh Yesuan menghilang. Sebelum dia menghilang, meskipun dia hanya memiliki bentuk kekerasan yang tinggi, konjak di tubuhnya telah diaktifkan, dan dia tetap berada di negara bagian ke-9. Oleh karena itu, pada saat ini, tubuh yang telah dia bubarkan di tubuhnya adalah napas, dan dia adalah orde ketiga dari para leluhur, yang merupakan puncak dari awal ini. Petik 2. Panggil. Petik 2. Petik 2. Oh, di udara, suara udara yang tajam dan tak terputus pecah, dan 2 kecepatan terbentang. Kecepatan itu tersapu dari pecahan-pecahan tanah yang hancur ini. Kecepatannya begitu cepat sehingga atmosfer yang dipenuhi udara itu mengerikan. Itu jelas merupakan langkah pertama dari kekuatan kuno. 2 yang suci ini, satu adalah darah, satu berwarna biru, itu berasal dari bidang kosmik kedua dari 3 bidang bintang utama dunia, merobek kekosongan dari generasi dewa leluhur pertama dari 9 kepala darah, dan King Peng leluhur keluarga, King Tian Dapeng, pertama. Pertempuran untuk menaklukkan bekas aula telah ditutup selama 2 bulan. Meskipun mereka baru saja tiba sekarang, mereka sebenarnya tidak menunda dalam perjalanan. Setelah menerima berita, mereka bergegas dengan kecepatan penuh. Sebenarnya, ketika pangeran terbunuh, para dewa tersembunyi yang tertinggal di tubuhnya mengirim pesan, melintasi penghalang bidang langit berbintang, dan butuh waktu untuk mencapai rahasia tanah leluhur darah kosmik kedua. Dan, itu masih lama, saya telah menghabiskan 1,5 bulan. Selanjutnya, 9 dewa dan langit biru Dapeng menerima berita, meskipun waktu sebelum dan sesudah kaki datang, tetapi bahkan mereka melintasi jarak kehampaan yang begitu jauh, dan tidak di bidang kehampaan yang sama, tetapi juga tidak mungkin untuk segera tiba. Butuh waktu 1/2 bulan untuk menempuh perjalanan. Karena alasan ini, 9 kepala dewa dan Dapeng langit biru tidak tertunda setelah tiba di kekosongan sebidang tanah liar ini. Tubuh dewa dari 9 kepala darah digunakan untuk merasakan posisi dan menentukan jatuhnya sang pangeran. Setelah posisi koordinat kekosongan tertentu, keduanya segera bergegas, dan pergi dengan cepat, menunjuk ke Suseng terlarang. Kali ini, 9 dewa dan Dapeng langit biru datang dari kemarahan. Selain itu, karena mereka terluka parah pada akhir era banjir yang jauh, mereka berdua telah berjongkok dalam rahasia terdalam dari kelompok etnis masing-masing,
dan tidak pernah melihat keluar. Sejak tahun-tahun yang tak berujung, akar gigi telah pulih sepenuhnya, dan burung-burung telah keluar. Sebagian, ketika mereka berdua memulihkan luka-luka mereka dan membuat terobosan, mereka mencapai tingkat pertama dari tingkat kuno dan tertinggi yang belum pernah dicapai di masa lalu. Tetapi tiba-tiba mereka dibunuh oleh sang pangeran berdarah. King Peng dan singa perang. Keluarga itu memasuki kekuatan semua pelopor di pecahan reruntuhan alam liar ini, dan mereka ditangkap. Di bawah amarah hati, keluhan dan kesedihan yang terkumpul selama bertahun-tahun penyembuhan serak ini seperti menemukan arah pembuangan. Seperti tanggul, tiba-tiba akan menggelinding. Pada saat ini, saat keduanya mulai bergegas menuju larangan Suseng. Sepanjang jalan, larangan berbintang dan ladang bintang suci, serta pangkalan kelompok etnis dan kekuatan utama di dunia, banyak pihak dan orang-orang kuat merasa khawatir. Jeritan yang luar biasa bergema melalui seluruh bagian kehampaan setelah keheningan singkat. Kemudian, ada banyak sosok yang datang bersama-sama dari segala arah. Saya tidak berani terlalu dekat, dan tidak ada cara untuk mengejar ketinggalan. Kecepatannya tidak dapat dibandingkan. Meskipun pihak-pihak yang kuat ini hanya dapat mengikuti pemandangan 9 dewa dan langit biru dapeng, mereka belum menghilang, dan mereka telah berkumpul semakin banyak, secara bertahap menguasai, diikuti oleh Suseng dan pergi. Pada saat ini, mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah leluhur orang-orang dewa dan King Peng untuk membalas, dan mungkin leluhur singa akan segera datang. Yang ada, di depan kita, sudah ada 2 orang suci kuno yang kuat. Begitu mereka mencapai Susengban, kedua reruntuhan ini sudah ada, dan mereka harus memulai pertempuran yang mengerikan dengan penguasa kuil yang misterius. Tidak dapat diprediksi, tetapi tidak diragukan lagi bahwa sebidang tanah ini kosong dan itu benar-benar akan berubah. Setelah setengah hari, Suseng melarang pinggiran. Petik 2. Panggil. Dengan suara patahan yang lemah, sesosok tubuh bergegas keluar dari tanah terlarang Suseng, sendirian. Kecepatannya hampir mencapai puncaknya, dan sekejap mata telah mencapai ratusan juta mil di luar tepi Suseng. Itu adalah temperamen Yesuan. Pada saat ini, di kejauhan ratusan juta mil di depan, ada juga 2 merah dan 1 hijau, 2 mil, dari arah kiri dan kanan, semburan. Hei, raungan. Petik 2. Di kejauhan antara 2 kekosongan kiri dan kanan, Pengming dan Gong datang pada saat yang sama. Baru saja tiba di sini. Setelah melihat sosok yang kejam, King Tiandapeng dan Dewa berkepala 9 mudah ditembak untuk pertama kalinya. Di tubuh King Tiandapeng, sejumlah besar kabut cian muncul, dan angin serta awan bergoyang, dan sudut langit diselimuti, menjebak seluruh medan perang. Getaran, suara sayapnya luar biasa, dan seluruh bagian kekosongan yang ditutupi oleh kabut biru sedikit bergetar. Kemudian, anak panah yang tak terhitung jumlahnya berbentuk bulu muncul dari kehampaan, seolah-olah rambut cian mengambang di salju, menutupi langit, menutupi satu sisi langit. Dalam sekejap mata, aturan kehampaan di medan perang ini tampaknya telah terpengaruh sampai batas tertentu. Ini menguntungkan bagi King Tiandapeng, dan napasnya telah melonjak, sementara kekuatan orang lain telah ditekan, versus. Pada saat yang sama,
Di arah lain, tubuh dewa berkepala 9, yang hanya berbentuk sekitar 1000 kaki, meledak keluar dari cakar, dan kemudian ada tubuh yang lebih dari 10.000 kali lebih besar, dan bahkan darah bumi meraung. Dan gemuruh-gemuruh yang menghancurkan bumi, bahkan sudut kehampaan, runtuh. Raungan, raungan, kalajengking dewa energi ini, seperti 9 kalajengking dewa, juga memiliki 9 belati kalajengking, masing-masing memuntahkan asap air api, juga menyelimuti sepotong kecil kehampaan, menutupi seluruh tubuh temperamen yang keras. Ini adalah dua pembuluh darah yang sangat kuat. Itu milik Sekte King Peng dan Dewa. Kekuatan magis berbakat dari Dapeng Tian Hijau Iblis Peng Feng Tian. Jenius Dewa berkepala 9 dari para dewa. Tinju ajaib dewa, berkedip. Di antara mata, dua raja suci kuno yang kuat muncul, dan mereka mengerahkan rahasia kuat dari darah mereka masing-masing. Satu kiri dan satu kanan, dipisahkan oleh jarak imajiner ratusan juta mil, menuju langit berbintang yang baru saja keluar dari larangan Suseng. Aku kejam, aku akan menyerang, hei. Oh, dengan suara teriakan dan raungan yang mengerikan terdengar, dan kekosongan yang luas di sudut ini terjun ke dalam goncangan. Dua orang menghormati yang tertinggi kuno dan menembak pada saat yang sama, dengan pukulan penuh, pemandangannya terlalu menakjubkan. Di sebidang tanah yang hancur ini, saya khawatir saya belum tahu sudah berapa lama. Tidak pernah ada pemandangan yang begitu menakjubkan. Di sisi kiri, King Tian Dapeng memiliki ukuran tubuh ratusan juta kaki, dan ada sejumlah besar kabut biru di dalam tubuh. Angin dan awan bergulung, dan sudut langit diselimuti, menjebak seluruh medan perang. Suara kepakan sayap jiwa para dewa sangat luar biasa, dan seluruh bagian kekosongan yang ditutupi oleh kabut biru sedikit bergetar. Tidak, sejumlah anak panah dalam bentuk bulu muncul dari kekosongan, seolah-olah rambut cian mengambang di salju, menutupi langit, menutupi satu sisi langit. Di sisi kanan arah lain, bentuk tubuh hanya sekitar 1000 kepala darah, tetapi itu adalah pukulan di cakar. Lihatlah, kelihatannya biasa saja dan tidak terduga, sederhana, tetapi itu adalah pukulan penuh dari yang kuno dan tertinggi. Dengan tembakan itu, sebuah tubuh lebih dari 10.000 kali ukurannya, dan bahkan energi bumi melonjak, gemuruh-gemuruh yang mengguncang bumi, bahkan sudut kehampaan, telah runtuh. Demon Peng menyegel langit, darah, Jiao Kuan-Kuan. Itu milik darah dan darah terkuat dari dua kelompok King Peng dan asteris. Pada saat yang sama, itu ditampilkan pada saat yang sama. Satu kiri dan satu kanan, langit berbintang hanya ganas. Kedua jenis darah dan sihir ini, Yesuan telah melihatnya. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Taois asteris dan King Peng, dia merasakan kekuatan yang kuat dari kedua jenis darah dan sihir ini. Sayangnya, meskipun kuat, tetapi bagi Yesuan, itu tidak terpengaruh sama sekali. Saat ini, darah dan kekuatan supernatural yang sama, meskipun mereka ditampilkan dari tangan orang-orang kuno, cuacanya jauh dari sebanding ketika kedua raja itu digunakan. Namun, Yesuan saat ini bukanlah Yesuan yang asli. Meskipun dia menghadapi dua orang bijak kuno yang kuat, wajahnya tidak sedikit terkejut. Apakah itu Dewa 9 atau Dapeng King Tian?
Memperbaiki kekuatan hanyalah langkah pertama dari yang kuno dan tertinggi. Meskipun wilayahnya telah kokoh, dia baru saja mulai memasuki wilayah ini. Namun, Yesuan berbeda. Dia sekarang berada di alam kesembilan konjak dan darah jenius. Kekuatan tempur yang sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga dari orang bijak kuno. Ini masih merupakan hasil dari tidak menghitung berkah tingkat pertama dari kekuatan tempur tubuh besar sejauh 60 juta mil. Jika sekarang Yesuan telah menyingkirkan rahasia darah dan laut, memperlihatkan tubuh besarnya sejauh 60 juta mil, dan kekuatan tempurnya yang sesungguhnya akan meroket ke tahap keempat dari orang bijak kuno, dan akan menjadi lebih kuat di tengah periode ini. Tapi itu sama sekali tidak perlu. Karena Yesuan jelas dalam hatinya, bahkan jika dia memiliki kekuatan absurd tingkat keempat di jangka menengah, dan mengerahkan kekuatan rahasia darah dan laut, dia mengumpulkan 3 lautan berdarah dengan kengerian konyol tingkat keempat, tetapi di bawah 3 musuh 2, hari ini, dia tidak bisa membunuh 9 dewa dan langit biru dapeng di sini. Kekurangannya, penguasa kuno tidak begitu baik untuk membunuh. Kultivasi kekuatan ke tingkat keberadaan ini, ada terlalu banyak cara untuk menyelamatkan hidup, kecuali jika itu adalah tahap akhir dari urutan ketujuh atau lebih. Jika tidak, bahkan jika penghormatan absurd tahap menengah, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk membunuh. Ini juga sebabnya mengapa dalam perang dunia yang runtuh dari dunia besar, ada begitu banyak kekuatan kuno dan bahkan kuno yang hanya terluka parah, tidak terdegradasi, tetapi bertahan hidup, dan telah berjongkok hingga saat ini. Itu adalah ketika. Namun, jika Yesuan benar-benar ingin membunuh 9 dewa dan langit biru dapeng, itu masih dapat dilakukan dengan menggunakan busur suci. Tetapi, untuk menampilkannya, Anda perlu melakukan segala daya Anda. Akibatnya, ia hanya memiliki satu kesempatan untuk menembak. Bahkan jika ia berhasil membunuh lawan, yang tersisa juga merupakan masalah besar. Sebaliknya, ia akan membuat Yesuan sendiri menjadi masalah. Itu tidak bijaksana. Kedua orang ini tidak dapat membantunya lagi. Di masa depan, ada peluang untuk menghancurkan mereka saat mereka menjatuhkan perintah. Jadi Yesuan tidak terburu-buru hari ini. Terlebih lagi, sekarang jika 9 dewa atau dapeng langit biru dihancurkan di depan umum, kekuatan tertinggi busur kalajengking di tangannya juga akan terungkap, yang bukan hal yang ingin Yesuan lihat. Ada 2 aspek. Pertama, di 3 bidang bertabur bintang utama di dunia, Yesuan akan menampilkan kekuatan tertinggi Yutiansu. Meskipun ini bukan teknik rahasia uniknya, itu berasal dari yaksa kuno, tetapi jika sekarang, Yesuan akan menampilkannya di depan umum. Sebagian besar dari mereka akan menimbulkan kecurigaan. Saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya sekarang, jadi sebaiknya tidak. Kedua, karena akhir banjir semakin dekat, mereka yang telah berjongkok di alam liar dan tingkat tertinggi mungkin akan semakin banyak lahir. Sebelumnya ada kura-kura raksasa yang kosong, dan sekarang ada 9 dewa dan dapeng langit biru, yang merupakan bukti. Bolehkah saya melihatnya? Segera setelah itu, apakah itu pecahan reruntuhan-reruntuhan dunia, atau hamparan luas kemuliaan-kemuliaan, keberadaan tingkat suci para leluhur pasti akan menjadi semakin banyak. Dengan gaya akting Yesuan dan jajaran besar Aula Iblis,
apakah itu aktif atau pasif, Yesuan akan segera bersinggungan dengan para penguasa kuno yang kuat ini, dan bahkan keluar dari konflik. Dalam hal ini, dia jelas tidak boleh mengekspos semua cara saat ini, jatuh dari langit. Sebagai semacam kekuatan magis untuk membunuh puncak, Tiangong dapat digunakan sebagai kartu untuk menutupi salju dan menggunakannya pada saat yang paling kritis di masa depan. Hari ini, 9 dewa dan langit biru Dapeng mengambil inisiatif untuk membunuh pintu. Ini adalah provokasi serius baginya dan keagungan aula sihir. Meskipun tidak ada cara untuk membunuh kedua orang tua ini untuk saat ini, hukuman mati dikecualikan dan kejahatannya adalah tidak melarikan diri, positif. Hao Yexuan baru saja menerobos sekali, dan dapat menggunakan kedua orang tua ini sebagai batu asas paring umum, dan mengintegrasikan terobosan sebelumnya ke dalam diri mereka sendiri sesegera mungkin. Tentu saja, tidak perlu mengorbankan tongkat dewa. Otak, pikiran-pikiran ini melintas di lautan, dan kilatan dingin di tengah tubuh Yesuan, dan segera melambaikan tangan. Oh lala, boom, kekuatan horor konyol tingkat ketiga miliknya, pada saat ini, tampaknya merupakan gelombang acak, tetapi sebenarnya telah sepenuhnya memobilisasi kekuatan tubuh, dengan kekuatan agung yang tak terlihat untuk pergi. Cian di sisi kiri langit energi itu membumbung, dan itu akan runtuh dalam sekejap. Dengan melakukan itu juga untuk menyelesaikan krisis tanah terlarang Suseng. Jika tidak, jika dibiarkan ditembak oleh King Tian Dapeng, kekuatan teroris iblis Peng Feng ini pasti akan menyapu ke udara, yang akan memengaruhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang Suseng, rugi besar. Petik 2. Dua semut, hanya berani pergi ke Suseng Ban di kuil untuk menyebarkan alam liar, apakah kamu tidak sabar? Saat ini, pemilik aula sihir telah diumumkan ke dunia luar, jadi aspek yang diproklamirkan sendiri harus diubah. Pada saat ini, dengan suara dewa yang sangat dingin ini, langit berbintang yang ganas memancarkan sentuhan darah, bahu. Di bawah goyangan, tiba-tiba bertemu dengan langit biru Dapeng yang berkibar, hei. 3. Kecepatan alam yang menggelikan itu begitu cepat sehingga mengerikan, apalagi kerumunan besar di kejauhan dan banyak kekuatan dari berbagai pihak dan kekuatan semua pihak. Itu juga sama dengan Dapeng-Dapeng kuno dan mulia. Di bawahnya, mereka tidak pernah menghindari pukulan keras. Suara mengerikan dari suara yang menghancurkan bumi datang, dan sosok horor King Tian Dapeng bernilai miliaran dolar puluhan ribu kaki itu langsung seperti sepotong langit dan bumi yang menghantam wajah, dan itu berakhir dengan tiba-tiba. Segera setelah makan tiba-tiba, itu segera jatuh lagi. Terbang menjauh. Adegan ini terlalu aneh, dan setiap orang yang melihatnya tampak aneh. 1. Fang adalah burung King Tian Dapeng berusia 1 miliar kaki. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan sosok horor besar sejauh 60 juta mil di negara bagian ke-9 Yesuan, itu tidak dapat dibandingkan dengan kura-kura raksasa yang kosong, tetapi itu juga cukup besar. Sisi lain, tetapi hanya temperamen berbintang. Perbandingan antara kedua sosok itu hanyalah celah antara puncak raksasa dan debu halus, tetapi pada saat ini, kedua tubuh saling bersentuhan, dan ukurannya sangat kecil sehingga langit berbintang itu ganas, tetapi tidak ada apa-apanya, dan tubuh raksasa itu seperti langit biru, seluruh tubuhnya tidak terkendali. Tanah berkedip dan terbang keluar.
Serangan ini, Yesuan menghabiskan semua upaya, pukulan penuh absurd tingkat ketiga, tidak begitu bagus. King Tian Dapeng membuka mulutnya dan menyemburkan panah darah, dan memercikkannya ke dalam kehampaan. Hujan darah mulai turun di sepanjang jalan. Pada suatu saat, seluruh bagian kehampaan itu sunyi, dan kemudian, di ujung kehampaan di sekitar kejauhan, di antara kelompok-kelompok besar dan kekuatan-kekuatan kuat yang telah ketakutan, beberapa dari mereka tersapu keluar. Mereka semua berkata bahwa mereka lapar dan malu-malu, dan mereka berani mati. Fisik-fisik yang muncul dari serbuan ini jelas yang terakhir. Dan tujuan mereka menyerbu keluar darinya, tampaknya, adalah untuk mengumpulkan hujan darah yang jatuh di sepanjang jalan ketika langit runtuh. Ini adalah darah kuno dan tertinggi, apakah itu untuk binatang berbintang atau orang-orang kuno dan orang-orang kuno, itu adalah yang terbaik. Dengan cara yang sama, itu sama untuk kekuatan dan kelompok etnis yang kuat dari 3 bintang dan bintang utama di dunia, yang dapat digunakan untuk memurnikan beberapa ramuan obat. Ini, tidak ada kesempatan seperti itu, karena pada hari kerja, apalagi darah yang konyol, bahkan bayangan yang konyol tidak dapat dilihat. Bahkan di bidang berbintang alam semesta pertama, dan di lubang hitam dosa dari reruntuhan ini, ada reruntuhan tua sesekali di daerah terpencil. Tetapi bangkai kapal itu entah karena usia jatuhnya, hilangnya energi dalam darah-darah, tidak memiliki arti, atau karena darahnya istimewa, bahkan jika jatuh, energi dalam tubuh tidak tersebar, tekanannya terlalu kuat, itu tidak dapat diakses, di mana. Jika Anda memiliki hal yang baik di depan Anda tidak perlu membayar terlalu banyak. Jika Anda berani keluar dengan keberanian Anda bisa mendapatkan tangan Anda dari kehampaan untuk menerima darah tertinggi dari yang tertinggi kuno. Namun, tindakan semacam ini tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran kasar bagi pemilik darah, yaitu King Tian Dapeng. Jika di lain waktu, saya khawatir tidak ada yang berani melakukannya. Bahkan panah darah yang dikeluarkan dari mulut King Tian Dapeng, bagaimanapun juga, terkait dengan keberadaan kelas kehancuran. Tentu saja, itu bukan yang bisa didapatkan semut. Tetapi sekarang, King Tian Dapeng merasa puas diri, dan tidak ada begitu banyak pikiran dan pikiran. Begitu juga kepala berdarah dari 9 kepala dan penguasa api suci. Mesin, dapat dikatakan bahwa itu cepat berlalu. Jika Anda melewati desa ini, Anda tidak akan memiliki toko ini. Untuk sementara waktu, kekosongan itu tiba-tiba menunjukkan kerusuhan. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dan binatang buas dan para penyintas bergegas keluar, mengumpulkan darah gurun di langit di tepi medan perang. Adegan itu begitu panas sehingga semua orang memutuskan bahwa King Tian Dapeng akan mengabaikannya untuk saat ini. Hal ini, berani dan gagah berani dalam pertarungan. Faktanya, itu benar. Hanya dalam beberapa jarak pendek, darah di kehampaan terkumpul, meskipun King Tian Dapeng hanya menyemburkan panah darah, tetapi dia sekarang setinggi 1.000.000 kaki, seperti bintang. Bahkan jika itu hanya panah darah, itu sudah cukup untuk menguntungkan banyak kekuatan bintang. Setidaknya puluhan ribu orang dengan keberanian seperti itu, kurang lebih, semuanya telah mendapatkannya. Setelah beberapa napas,
Semua pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dan binatang buas dan para penyintas tembakan semuanya kembali ke kerumunan, tanpa kehilangan apapun, dan tidak ada apa-apa sama sekali. Adegan ini jatuh ke mata makhluk lain. Dalam sekejap, ada lebih banyak orang yang bergerak. Mereka yang kehilangan kesempatan, semuanya bahkan bergegas untuk bernapas, dan mata mereka menyipit dan menyelinap keluar. Lampu hijau, raut wajah bahkan lebih mengantisipasi, semua menunggu putaran hujan darah berikutnya. Raungan. Pada saat ini, 9 kalajengking berdarah telah mencapai sisi Yesuan, dan mereka berteriak dengan kepala terangkat, dan bentuk tubuh hanya sekitar 1000 kaki, dan mereka melambaikan tangan mereka. Meskipun tubuhnya tidak besar, tetapi sebenarnya, di belakang kepala 9 berdarah, ada bayangan berdarah besar, seperti langit biru dapeng, pangda miliar. Dengan tinju dewa berkepala 9 terbanting keluar, dan bayangan berdarah besar di belakang kepalanya juga 9 belati pada saat yang sama, dan mereka bergegas ke Yesuan. Pada saat ini, temperamennya hanya menyerah pada ketinggian, dan sisik naga pada 9 tengkorak bayangan berdarah itu berkali-kali lebih banyak daripada dia. 9. Belati besar yang tak tertandingi dihancurkan secara bersamaan, dan salah satu dari sekejap mata, salah satunya, menelan semuanya dengan keras ke dalam mulut. Pemandangannya terlalu mencengangkan. Di mata kekuatan bertabur bintang dan binatang buas serta para penyintas yang sedang menonton udara yang jauh di langit yang jauh, semua orang pada saat yang sama, ketat. Kemudian, di bawah wajah perubahan besar, seruan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke dalam gelombang. Apa? Tuan Setan ditelan oleh gigitan. Ini adalah kekuatan supernatural terkuat dari keluarga berdarah. Itu disebut tinju ajaib berdarah. Itu adalah pukulan dan darah diubah menjadi darah yang mengerikan. 9 kepala mengendalikan 9 jenis energi atribut yang berbeda, dan kekuatannya sangat kuat. Petik 2. Sekarang Tuan Kuil Setan ditelan oleh salah satu tengkorak. Jelas, hal besar itu tidak baik. Pasti terperangkap dalam belenggu energi atribut yang sesuai dengannya. Bahkan jika tidak jatuh, saya khawatir akan terluka parah. Bahkan jika hanya cedera serius, apa bedanya arti perang ini dengan pembunuhan di tempat kejadian? Jangan lupa, dia menghadapi 2 penguasa kuno yang kuat, meskipun dia tidak sebaik dia. Namun, bagaimanapun juga, ia telah hidup dari akhir banjir yang jauh hingga keberadaan dunia kuno, dan fondasinya terlalu dalam. Di sisi lain, temperamen yang keras ini belum pernah terdengar di era reruntuhan yang jauh. Ia pasti yang terkuat yang lahir di dunia. Meskipun bakatnya melawan langit, mereka sebenarnya telah berkultivasi ke situasi tingkat ketiga yang konyol. Tetapi bagaimanapun juga, fondasinya terlalu tipis, dan pengalaman perang tidak mencukupi. Di bawah waktu meremehkan musuh, ia sangat menderita. Hei, kupikir aku bisa menunggu sampai datangnya gelombang darah dan hujan yang konyol. Aku tidak menyangka pertempuran mengerikan seperti ini berakhir dengan tamparan di wajah. Aula utama aula sihir memiliki namanya, mencolok, terlalu mengecewakan. Naik, benar saja, dewa macam apa yang tidak masuk akal. Orang ini hanyalah seorang pemalsu. Meskipun dia memiliki kekuatan teroris konyol tingkat ketiga, dia dipromosikan oleh hukum rahasia.
Hati dan pengalaman tidak cukup untuk mendukung tingkat kekuatan ini. Kesalahan kecil, dan segera kehilangan kuku. Dengan seruan udara di kejauhan, suara kegembiraan terdengar seperti air pasang. Di sini, dahak dewa berkepala 9 ditelan oleh bayangan keras di belakang kepala, dan wajahnya juga menunjukkan rasa kenyang. Suara para dewa terdengar, penuh dengan ejekan dan ejekan. Fas jenis ini umumnya mencolok. Belum lagi pertarungan seorang diri, dewa dapat mengalahkannya 3 atau 5, dapat dibunuh bersama. Ledakan. Petik 2. Kata-katanya baru saja jatuh, dan suara yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Setelah otak berdarah, Jalan dan Dapeng Qingtian berukuran sama, seperti bayangan berdarah seperti bintang, keberadaan 9 kepala di tengah, yaitu, yang telah menelan kekerasan sebelumnya meledak tanpa peringatan, ini. Bukan tubuh 9 berdarah, hanya bayangan, tetapi terungkap oleh bakat berdarah dari 9 tubuh dewa. Pada saat ini, salah satu dari 9 kepala meledak, dan langsung memengaruhi 9 kalajengking berdarah itu sendiri, yang membuat tubuhnya marah dan wajahnya berubah drastis. Yang di tengah tubuh dengan 9 kepala itu langsung menyemprotkan panah darah dan bergegas ke depan. 9 kepala, dan 9 mulut, tidak mengherankan bahwa sapi-sapi itu begitu kuat. Pada saat yang sama, amarah yang keras yang ditelan oleh sedikit menyelinap keluar dari kepala hantu yang terkutuk ini, dan suara para dewa terdengar keluar, mengungkapkan sarkasme yang tidak disamarkan. Hei, tidak, ketika 9 kalajengking dewa bereaksi, dahak yang keras itu sudah hancur di tengah hawa dingin, dan menghantam menjadi kepalan tangan, dan menghantam bagian bawah salah satu dari 9 kalajengking dewa. Hei, engah. Petik 2. Sama seperti serigala, kecoa itu menjerit, dan bentuk kalajengking dewa berkepala 9 itu hanya 1000 darah, dan itu bergegas menuju ke arah Qingtian Dapeng. Tinju Yesuan ini juga melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak langsung meledakkan belati yang dipukul oleh kepala dewa, dia juga meniup tas raksasa di kepalanya. Dengan sosoknya terbang mundur, dan dewa berkepala 9 yang ganas itu menyemburkan panah darah lagi. Semuanya dilakukan di bawah perhitungan tepat Yesuan. Pada saat ini, dengan langit biru dan 9 kepala dewa telah dipukul olehnya, bentuk kedua orang tua ini, puluhan miliar mil jauhnya dari tepi tanah terlarang Suseng. Rasa dingin yang hebat melintas, dan bahunya bergetar, dan mereka segera melarikan diri ke daerah itu. Di sana, itu adalah kekosongan yang dia pilih untuk meluncurkan perang lanjutan. Karena jaraknya cukup jauh, tidak peduli seberapa hebat perang itu, akibat perang tidak akan pernah terpengaruh oleh larangan Suseng. Panggil, oh, hampir segera setelah Yesuan bergegas ke daerah kosong tempat Qingtian Dapeng dan 9 kepala darah terbang mundur, langit berbintang, binatang buas dan para penyintas yang menyaksikan perang dari kejauhan. Langsung ada sosok lain yang bergegas keluar dan bergegas keluar. Baru saja, 9 dewa menyemprotkan 2 panah darah. Ini juga darah padang pasir, dan semua kekuatan bertabur bintang, binatang buas dan para penyintas yang bergegas keluar mengumpulkan darah. Sangat disayangkan bahwa meskipun anak panah berdarah dari 9 kepala menyemburkan 2 anak panah darah berturut-turut, untuk membuatnya lebih mudah untuk menampilkan tinju ajaib berdarah, bentuk tubuh yang sekarang terungkap tidak terlalu besar, hanya sekitar 1000 kaki.
Seluruh tubuh hanya 1000 kaki, dan bagian atas tengkorak hanya beberapa lusin kaki. Seberapa besar anak panah darah yang disemprotkan? Jangan dikatakan bahwa itu adalah hujan di kehampaan. Jika tidak memperhatikan jarak yang begitu jauh, kehampaan yang begitu luas, saya khawatir sulit untuk menemukan jejak darah yang tersebar. Saat ini, bintang-bintang yang kuat dan binatang buas dan yang selamat adalah ratusan ribu orang. Dibandingkan dengan King Tian Dapeng sebelumnya, anak panah darah menyembur, dan jumlah orang yang dikejutkan oleh hujan berdarah adalah banyak ruang kosong. Hampir 10 kali lipat. Adegan semacam ini dapat dijelaskan tidak hanya dengan kata-kata lebih dari 4 kata, tetapi juga tidak bisa berkata-kata. Virtual. Di udara, orang-orang kuat bertabur bintang dan binatang buas yang ganas serta para penyintas ini menghancurkan kepala mereka untuk memperjuangkan darah gurun, dan mata mereka meledak menjadi cahaya hijau, dan mereka dengan cepat menembak. Dalam sekejap, suara gemuruh seperti air pasang, dan bahkan ada beberapa teriakan dalam suara itu, dan benda-benda yang mereka kutuk jelas merupakan darah dari 2 anak panah darah, yang tertinggal di kehampaan, tetapi masih jauh lebih sedikit daripada 9 mulut berdarah King Tian Dapeng. Meskipun dia adalah seorang yang sangat kuat di zaman kuno, tetapi sekarang sedang terjerat oleh penguasa iblis, dan telah jatuh ke dalam kerugian, tidak ada cara untuk mengurus sisi ini, ditambah orang-orang bercampur, saya khawatir sulit untuk membedakan di antara mereka. Siapa yang bernyanyi di udara? Ini. Tidak banyak kesempatan, meskipun tidak ada kekuatan dan 9 pertarungan berdarah, tetapi sekarang menjadi hal yang sangat membuat ketagihan untuk menjadi sumpah serapah, dan itu juga merupakan hal yang sangat menyenangkan, jadi jangan lewatkan. Raungan. Petik 2. Oh, sampai saat ini, Yesuan menghantam bentuk langit biru dan 9 kepala darah, dan kemudian dia mampu melepaskan kekuatan agung tinju ini, dan bentuk tubuhnya stabil di kehampaan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengar suara kutukan yang terdengar di sini. King Tian Dapeng jatuh ke belakang. Kepala berdarah dari 9 kepala itu tertegun di tempat, dan ketika aku berteriak, aku hampir membuka mulutku dan menyemprotkan darah tua. Untuk sesaat, seluruh otaknya sedikit malu. Beberapa tidak mengerti apa yang sedang terjadi di era ini. Mereka adalah leluhur yang sekarat dari akhir banjir yang jauh, dan telah hidup hingga zaman dunia. Tetapi sekarang, mereka bahkan bukan sekelompok orang liar. Semut-semut itu bersumpah, dan itu bukan 1 atau 2. Mendengarkan gerakan ini jelas merupakan desisan. Sedikit darah tua, orang-orang ini, apakah kalian semua sekarat? Raungan, senang, tetapi ini baru permulaan. Pertunjukan yang sebenarnya bagus masih tertinggal. Setelah 2 pukulan, 2 lalat suci kuno yang kuat, catatan dan pengalaman seperti itu, bahkan untuk Yesuan, belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, hatinya melonjak, dan kebanggaan menggeram di dada. Saat dia berubah menjadi maskulinitas maskulin, dia memaksa langit biru dan 9 kepala darah yang baru saja menstabilkan bentuk tubuhnya. Suara para dewa Yesuan juga terdengar lagi, tanpa terlihat menutupi seluruh bagian yang luas. Kekosongan, datang dan datang, bicara omong kosong, bertarung selama 300 ronde.
Hanya 2 pukulan, kuil itu hanya tubuh yang panas. Sulit untuk bertemu dengan 2 kulit kasar, dan hari ini, Allah harus bersenang-senang. Jangan terlalu banyak bertarung, kamu harus tinggal sedikit lebih lama. Petik 2. Boom! Suara itu baru saja jatuh, hawa dingin yang hebat di tenda melintas, dan segera merentangkan lengan, sebuah tinju menghantam bagian depan, bom. Gemuruh. Hei! Di udara, gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, dan dentuman keras terdengar. Di tengah perut dewa berkepala 9, bentuk tubuhnya melonjak, dan salah satu belati tiba-tiba terbuka, dan wow disemprotkan lagi. Panah darah keluar, meskipun dia adalah orang suci dan tertinggi, dia hanyalah langkah pertama di dunia ini. Menghadapi konyol tingkat ketiga yang kuat, dia sekarang dihancurkan dan dihancurkan oleh satu sisi. Itu awalnya dimaksudkan. Pada saat ini, jantung 9 tubuh dewa benar-benar runtuh. Pertama, sebelumnya, dia memutuskan untuk segera datang ke kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, di satu sisi karena satu-satunya keturunan langsung, sang pangeran, dibunuh dan hatinya marah. Tetapi di sisi lain, itu juga karena setelah sang pangeran dibelenggu, jejak jiwa yang dia tinggalkan di tubuhnya mengandung beberapa pesan dari si pembunuh. Dari pesan-pesan itu, 9 kalajengking dewa menganalisis ledakan bintang para pangeran pembunuh. Sebenarnya, mereka tidak dalam arti sebenarnya dari kesakralan kuno. Kultivasinya yang kejam didasarkan pada metode rahasia dewa tertentu. Oleh karena itu, meskipun langit berbintang ini dengan kejam membunuh para pangeran pada saat itu, ia sudah memiliki kekuatan tingkat kedua dari orang bijak kuno, tetapi 9 kalajengking dewa masih tidak menaruh masalah ini di mata mereka. Dalam pandangannya, metode rahasia dewa yang tidak diketahui semacam ini sulit untuk ditingkatkan, dan ada batas waktu atau cacat. Misalnya, singa dan singa dari singa perang telah mengubah darah dan darah mereka. Dalam keadaan perubahan ke-9, meskipun mereka dapat meningkatkan 9 langkah kecil, yaitu, kekuatan seluruh alam besar, ada batas waktu untuk peningkatan semacam ini. Benar, pada titik ini, secara alami jelas bahwa kalajengking dewa berkepala 9 telah menjadi aliansi yang baik dengan singa penghisap darah. Dalam hal ini, bahkan jika dia hanya satu orang, itu sudah cukup untuk berurusan dengan langit berbintang ini, apalagi langit biru dan semenanjung besar bersatu. Dapat dikatakan bahwa sebelum melihat langit berbintang ini dan kekerasan, sebelum dimulainya perang ini, apakah itu 9 dewa atau langit biru, Dapeng sangat bertekad, dan sangat yakin bahwa pertempuran ini akan membunuh langit berbintang. Lagi pula, selama batas waktu rahasia berdarah pihak lain telah berlalu, temperamen langit berbintang akan jatuh, dan paling-paling itu akan menjadi kekuatan kuno dari alam liar. Mereka dapat dengan mudah membunuhnya oleh salah satu dari mereka. Faktanya seringkali tidak memuaskan. Tidak mungkin untuk mengetahui kekuatan magis berdarah dari singa dan singa dalam perang singa. Setelah diubah menjadi konjak oleh Yesuan, mereka telah menyempurnakan beberapa kekurangan. Dalam garis keturunan ini, batas waktu untuk peningkatan kekuatan hanya dalam kegilaan singa, dan tidak ada masalah seperti itu sama sekali. Selain itu, mereka sama sekali tidak mengharapkannya. Itu hanya 2 atau 3 bulan kerja. Temperamen yang hanya revisi orde kedua dari yang kuno dan tertinggi,
benar-benar menerobos, dan sekarang memiliki kekuatan orde ketiga dari situasi ini. Seperti akibatnya, celah antara mereka dan kekuatan kekerasan tiba-tiba melebar. Ini menyebabkan bahkan keduanya bergandengan tangan, tetapi mereka masih disiksa dengan keras oleh pihak lain. Situasi ketahanan yang menyakitkan. Kaisar, Dewa tidak percaya, Anda telah menegakkan kekejaman hukum rahasia, dan Anda telah mampu mempertahankannya seperti itu. Itu harus memiliki batas waktu tertentu, mungkin itu akan menjadi detik berikutnya. Matilah, berteriak, hei, pada saat ini, dengan 9 kecoa dewa sekali lagi dihancurkan oleh Yesuan, dan terjun kembali 100 miliar mil jauhnya, King Tian Dapeng, dengan bentuk tubuh ratusan juta kaki, juga jatuh ke dalam kegilaan, berteriak di tengah kepala, suara para dewa keluar, penuh dengan keengganan. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya yang besar, ada sejumlah besar kabut cian, dan angin dan awan menjulang, menutupi sudut kehampaan, menjebak seluruh medan perang, menutupi puluhan miliar mil jauhnya. Pada suatu saat, suara kepakan sayap jiwa para dewa sangat luar biasa, dan seluruh bagian kehampaan yang ditutupi oleh kabut biru sedikit bergetar. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya berbentuk bulu muncul dari kehampaan, seolah-olah rambut cian mengambang di salju, menutupi langit, menutupi satu sisi langit, semua bergegas menuju jeritan keras. Petik 2. Serangan tersebar semacam ini berguna untuk memperbaiki kekuatan yang lebih lemah dari milikmu. Sayangnya, kuil itu tidak ada di mata. Dalam menghadapi semburan biru yang luar biasa Lingling. Ketika King Tian Dapeng biasa menampilkan kekuatan magis berdarah ini, alasan Yesuan untuk pemindahan itu karena tanah perang pada waktu itu terlalu dekat dengan tepi tanah terlarang Suseng. Dia agak khawatir bahwa iblis, langit, dan darah kekuatan magis akan berdampak pada keturunan larangan Suseng. Tetapi saat ini, medan perang ketiga orang itu berjarak lebih dari 50 miliar mil dari tepi tanah terlarang Suseng. Ini sama sekali tidak perlu, dan itu tidak sebagus temperamennya. Dapeng, bahkan jika dia memusatkan semua kekuatan, dia hampir bisa mengabaikannya. Mata. Serangan yang tersebar seperti ini secara alami tidak ada artinya. Engah. Puff-puff. Itulah kebenarannya. Pada saat ini, dengan jumlah cian yang sangat banyak Lingsu, umumnya, itu bergema. Namun, bentuk silau yang keras itu tidak terpengaruh sama sekali. Baginya, bulu-bulu cian ini tidak patah sama sekali, dan bahkan kulitnya tidak dapat menghilangkan satu bagian pun, paling-paling, beberapa bulu patah. Ledakan, ledakan. Petik 2, embusan. Hampir pada saat berikutnya, tempering keras bentuk tubuh telah mencapai bagian depan King Tian Dapeng, dan sebuah pukulan meledak, dan bentuk tubuh King Tian Dapeng akan terbang kembali lagi. Serangan itu habis, dan Dapeng bermata biru, yang terbang mundur, menyemburkan panah darah, yang seperti hujan lebat dan memercikkan kehampaan. Di kejauhan, yang kuat dan binatang buas dan para penyintas yang baru saja menghancurkan panah berdarah dari 9 anak panah berdarah, dan binatang buas dan para penyintas, setelah melihat pemandangan ini, si buta hijau sangat disayangkan bahwa medan perang darah dan hujan ini telah diselimuti oleh energi biru tak berujung yang dibentuk oleh King Tian Dapeng. Mereka sama sekali tidak berani mendekat, mereka hanya bisa tinggal di kehampaan yang jauh,
menyaksikan puluhan juta mil kekosongan darah di langit, dan menatap wajah dengan mata yang menyakitkan. Hah! Juga, pada saat inilah pasukan kekerasan yang baru saja terbang keluar dari bom Dapeng King Tian tampaknya tiba-tiba merasakan sesuatu. Suara bisikan di mulut keluar pada saat yang sama, dan raut wajahnya sedikit berubah. Wan, jika refleks terkondisi itu normal, ini adalah pertama kalinya untuk pergi ke ujung depan virtual di depan sisi kanan, melihat ke atas dan berbisik, ada apa dengan hari ini? Sulit untuk melihat satu pada hari kerja. Selesai, di sana, sebenarnya dua lagi. Raungan, hei, tepat saat Yesuan menoleh untuk melihat momen berikutnya, raungan unicorn dan buaya ajaib menjerit di langit, mengguncang hamparan luas langit dan bumi. Kemudian, ke arah ujung kehampaan di depan sisi kanan, ada dua suara yang jelas dan tajam. Oh, oh, di alam semesta yang tak terbatas di alam semesta, tiba-tiba ada suara retakan yang tajam. Hari, satu kiri dan satu kanan terkoyak dengan dua retakan hitam besar. Dua sosok, kaki depan dan belakang melangkah keluar, dan napas tubuh yang diperbaiki semuanya mengerikan. Dalam satu adegan ini, penerima manfaat yang kuat dari kapal perang yang jauh, binatang buas berbintang dan para penyintas kuno, terlihat oleh medan perang yang jauh, dan ledakan besar suara dingin dipicu dalam sekejap. Semua orang tercengang, seluruh otak berderit dan benar-benar ketakutan. Sosok-sosok yang keluar dari dua celah kehampaan ini semuanya adalah binatang buas berbintang, dan mereka masih legenda kuno. Seekor unicorn berdarah, buaya 99, memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, meskipun tidak terlalu besar, tampaknya tidak sebagus King Tian Dapeng, tetapi aroma yang mereka sebarkan di tubuh mereka bukanlah langit biru yang besar. Peng dan 9 kepala darah sebanding, ini. Dua dewa tertinggi suci kuno yang kuat semuanya adalah tingkat ketiga di dunia ini, dan sama dengan penguasa yang buas, dan buas. Faktanya, tidak hanya orang-orang lain di sekitar perang, tetapi Yesuan melihat kedua orang ini muncul, dan wajahnya juga menunjukkan warna yang mengejutkan. Ini, dua unicorn berdarah dan 9 buaya-buaya, dia secara alami tahu. Ketika, di bintang pertama alam semesta, di alam semesta pertama, Yesuan memasukkan mereka ke hadapan ujung lain dari rantai kalajengking yang membara. Pada saat itu, 9 kalajengking berdarah yang juga menderita malapetaka hanya hancur karena kekuatan mereka. Oleh karena itu, bahkan jika hati marah lagi, tidak ada jalan, dan tidak ada yang namanya sumber kejahatan. Namun, dua unicorn dewa dan 9 buaya suci, masing-masing mengeluarkan energi yang terbagi, di sepanjang rantai pesona tungku, ke bintang kejahatan. Pada saat itu, jika diubah menjadi tato lampu mayat yang menempel di dada kiri Yesuan, mayat bayi tanpa kepala itu melepaskan panas yang mendesis, menutupi bentuk tubuh dan atmosfer Yesuan. Pada saat itu, dia mengerikan. Kemudian, setelah pencarian energi unicorn dewa dan 9 buaya suci, itu hancur di sumber kejahatan, dan akhirnya pergi. Setelah itu, Yesuan tidak pernah melihat mereka lagi. Saya tidak menyangka bahwa saya tiba-tiba bertemu lagi di pecahan reruntuhan dunia liar ini. Kedua lelaki tua itu, seperti Dewa 9 dan Langit Biru,
hidup dari era alam liar yang jauh hingga keberadaan dunia kuno. Jangan, setelah dewa berkepala 9 dan King Tian Dapeng berpartisipasi dalam pertempuran alam liar dan dunia, itu adalah akhir dari era banjir, dan perang hampir berakhir. Selain itu, mereka hanya mampu menumbuhkan kekuatan pada periode akhir kekuatan kuno. Itu bukan kekuatan utama perang kuno, dan bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran inti yang sebenarnya. Tetapi Dewa Unicorn dan 9 buaya tidaklah sama, Daun. Suan samar-samar ingat bahwa ada informasi gambar yang terkait dengan mereka di layar warisan darah dan para dewa, dia. Dalam gambar perang kuno, di kamp musuh, saya melihat Dewa Unicorn ini. Pada saat itu, ia sedang melawan naga emas. Adapun 9 buaya, itu tidak diperhatikan. Tetapi dari sikap kedua lelaki tua ini, 9 buaya suci jelas tidak lebih lemah dari keberadaan Dewa Unicorn. Dengan kata lain, ini adalah kengerian dari 2 kepala dan naga emas. Jika kekuatannya dikembalikan ke puncak tahun ini, ritme yang dapat sepenuhnya membuat seluruh bidang bintang ini runtuh. Benar, naga emas dan kura-kura raksasa kosong, yak kuno, dan sebagainya, semuanya dapat menjadi keberadaan reruntuhan kuno. Kedua unicorn dewa dan 9 buaya-buaya ini dapat bertarung melawan keberadaan naga emas. Bahkan jika puncak tahun ini tidak selesai dalam urutan ke-9 dari kuno dan mulia, itu harus menjadi tahap akhir dari ke-7 dan ke-8. Keberadaan level ini, Yesuan hari ini sama sekali tidak dapat menangani, bahkan jika hanya satu, hanya dapat segera berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, Unicorn Dewa dan 9 buaya suci tertinggal dalam pertempuran dunia buas, dan itu jelas belum lengkap. Ini awalnya seperti yang seharusnya. Bahkan kura-kura raksasa imajiner, yang dikenal karena pertahanannya yang mencolok, sebelumnya muncul kembali dalam adegan suci-suci dari Sekte Suci, Darah. Luka yang diderita oleh unicorn warna dan buaya suci 9 jelas lebih serius di masa lalu, dan justru karena inilah budidaya atmosfer di tubuh mereka hanya orde ketiga dari sakral kuno, yaitu puncak tahap awal reruntuhan, keduanya. Namun, bagi Yesuan, bahkan jika kedua keberadaan kuno yang kuat ini datang pada saat yang sama, dia tidak perlu takut. Jangan, namun, unicorn berdarah dan buaya suci 9 tidak memiliki kebencian dengannya. Bahkan jika Yesuan berada di bintang kejahatan, dia menggunakan pesona tungku untuk menyakiti mereka. Kedua orang tua ini tidak tahu. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu mengapa, karena suatu alasan, mereka tiba-tiba datang ke kekosongan sebidang tanah ini. Tetapi jika tidak perlu, Yesuan tidak ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Dia, tentu saja, tidak ada rasa takut pada dirinya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, ada larangan suseng di tanah. Sekarang, di sebidang tanah yang hancur ini, dia sudah memiliki 9 dewa dan King Tian Dapeng jadi 2 saingan, itu tidak perlu. Memperkuat musuh. Sayangnya, meskipun dia tidak ingin memprovokasi unicorn dewa dan 9 jin, tetapi yang lain jelas tidak berpikir begitu, ini. Pada saat itu, ketika sosok itu sepenuhnya jatuh pada kekosongan sebidang tanah ini, unicorn dewa dan 9 buaya di ujung depan kiri kekosongan benar-benar berbalik ke medan perang di sini, masa lalu.
Di bawah goyangan kalajengking yang berdarah, dua suara dewa yang tak tertandingi, datang dalam sekejap, mengungkapkan suasana ganas yang tak berujung, langsung menutupi kekosongan luas yang tak berujung. Tanpa sengaja lewat, karena merasakan napas perang kuat yang tercela, karena penasaran, hanya berhenti sementara, datang ke sini, tidak menyangka, benar-benar melihat pemandangan yang begitu menarik. Kedua lelaki kecil itu sepertinya telah melihatnya di tahap akhir permainan besar tahun itu. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak berujung, aku menerobos ke situasi tercela, tetapi itu sangat memuaskan. Sangat disayangkan bahwa meskipun keberuntungan itu baik, tetapi kekuatan tempurnya terlalu keras dan tidak bisa berkata-kata. Dua supremasi paling liar yang sebenarnya telah disalahgunakan secara biadab oleh singularitas yang telah dipromosikan ke ranah alam ini. Kehilangannya. Tapi itu, lihatlah kam yang sama, dewa akan membantumu hari ini, dan tamparan keras di wajah. Oh, tidak sengaja lewat, aku tidak ingin melihat pemandangan menarik seperti itu. Kedua orang kecil itu tampaknya telah melihatnya di bagian akhir dari permainan besar tahun itu, dan mereka telah menerobos ke pengabaian. Sayangnya, keberuntungan itu baik, tetapi kekuatan tempurnya terlalu tidak bisa berkata-kata. Dua orang suci kuno sejati telah disiksa dengan kejam oleh tingkat kekuatan yang telah dipromosikan ke alam ini oleh hukum rahasia. Tetapi, lihatlah kam yang sama, bantu kamu hari ini, dan buat ini menjadi ganas, hancurkan. Dengan datangnya, suara unicorn berdarah dan 9 penyanyi buaya suci juga terdengar pada saat ini, mengungkapkan makna kesedihan yang tak berujung, sama sekali tanpa melihat Yesuan di matanya, bahkan membunuhnya. Mereka dikatakan berguna. Ini sama sekali tidak sombong, terlalu tua, dan bahkan sedikit merusak otak, seolah-olah melupakan kekuatan mereka berdua sekarang, tetapi hanya untuk mengembalikan tingkat absurditas yang sama seperti Yesuan. Pada saat ini, dengan kata-kata ini yang sangat tidak bersahabat, bahkan dapat dikatakan bahwa itu kasar terhadap suara para dewa yang ekstrim, dan wajah yang kejam itu tiba-tiba tenggelam. Di tengah kesedihan berdarah, tubuhnya, jelas, pembunuhan yang tak tertandingi yang kuat. Tidak, apakah itu dua tingkat ketiga yang tidak masuk akal? Selama kekuatan rahasia darah dan laut diterapkan, bahkan jika itu tidak dapat ditekan, tetapi pertempuran frontal tetap seimbang, masih tidak ada masalah sama sekali. Bahkan jika Yesuan bersedia membayar harganya, jika dia menggunakan busur Xingtian dan kekuatan gaib lainnya, atau api 9 warna Senong, tidak sepenuhnya mustahil untuk membunuh kedua orang tua ini yang sudah tua dan tua. Tentu saja, jika itu tidak benar-benar diperlukan, Yesuan tidak dapat membuat keputusan seperti itu. Pada levelnya saat ini, bahkan jika dia marah lagi, dia tidak akan bingung. Kelestarian cagar alam masih harus dilestarikan. Itu sebenarnya kalajengking darah dan buaya dewasa. Pada akhir Perang Dunia Pertama, aku masih manusia liar, dan aku telah melihat kewanitaan tertinggi dari dua orang dewasa melintasi kehampaan yang jauh. Pada saat ini, 9 kepala dewa dan Dapeng Qingtian, yang telah terbang maju mundur oleh Yesuan, telah menstabilkan perawakan mereka di kehampaan. Setelah menenangkan darah hati, keduanya tanpa sadar menoleh ke sisi kiri langit di belakang mereka. Ketika
Melihat kehadiran tiba-tiba tempat ini, itu sebenarnya setelah unicorn dewa dan 9 buaya suci, keduanya pada saat yang sama, dan kemudian wajah itu tampak bersemangat, suara-suara itu keluar seketika. Kedua orang dewasa, tolong juga ambil gambarnya, keganasan yang mengerikan ini eksentrik, jelas hanya kultivasi kekuatan kuno, tetapi telah menggunakan semacam metode rahasia, memaksakan kekuatan tempurnya untuk secara paksa mencapai tahap ketiga dari masa lalu. Petik 2. Poin utamanya adalah bahwa misteri ini tampaknya tidak memiliki batas waktu. Ditambah lagi, aku baru saja menerobos belum lama ini, dan sekarang situasi yang memalukan ini telah muncul. Petik 2. Untungnya, kedua orang dewasa itu secara tidak sengaja datang ke sini. Ini juga merupakan keberuntungan yang hebat, hari ini ditakdirkan untuk jatuh di sini. Dengan suara para dewa ini, 9 kepala dewa dan dapeng langit biru di sisi paling kanan depan semuanya berdiri, dengan hormat menunjuk ke unicorn dewa dan 9 buaya suci di ujung sisi kiri kehampaan. Berikan hadiah. Meskipun mereka sekarang telah memasuki alam absurditas, mereka memiliki pengetahuan diri. Di hadapan Scarlet Kirin dan Jiuning Moss, mereka tidak berani menghargai diri mereka sendiri. Sebenarnya, ketika mereka masih dalam periode akhir kekuatan kuno, unicorn berdarah dan 9 buaya suci sudah menjadi jenderal di bawah mata surgawi, dan kekuatannya mencapai tingkat ke-8 dari sakral kuno, dan mereka dapat bersaing dengan naga emas di kamp musuh. Beberapa keberadaan paling kuat seperti Void Giant Turtle dan Wild Knight Sade sedang menghadapi pertempuran, di mana saya khawatir itu akan ditekan, dan itu tidak akan lebih murah. Itu bahkan sedikit menangkis. Itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi itu juga merupakan pertempuran yang positif. Dengan adegan itu, digantikan oleh mereka, bahkan sekarang, masih jauh dari mampu melakukannya lagi. Kemudian, meskipun unicorn berdarah dan 9 buaya suci tidak kembali ke kultivasi 8 tingkat paling kejam tahun ini, itu setidaknya merupakan langkah ketiga dari yang kuno dan tertinggi. Jauh dari dapat membandingkannya, ini adalah kekonyolan tingkat ketiga yang nyata. Usia keberadaan jauh lebih lama dari keduanya. Itu benar-benar dari hari-hari tengah dan awal reruntuhan, dan telah hidup hingga keberadaan dunia. Tidak. Melihat bahwa mereka hanya kultivasi tingkat ketiga dari penguasa, sangat penting untuk bertarung, menghitung pengalaman perang dan warisan yang kaya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya, saya khawatir bahkan langit berbintang yang mempesona belum tentu merupakan lawan, terlebih lagi. Meskipun mereka baru berusia 3 tahun, tetapi peningkatan kekuatan mereka hanyalah pemulihan, dan jika mereka ingin meningkatkan lagi, mereka harus mengandalkan sedikit latihan untuk mengumpulkan. Kecepatan di antara keduanya sama sekali tidak sama sekali. Mungkin unicorn dewa dan buaya suci 9 akan segera kembali ke perbaikan 8 tingkat yang paling kejam, dan mereka masih hanya reruntuhan tingkat pertama saat ini. Semua bersama-sama, cukup untuk membuat hati mereka jernih, generasi masa depan mandiri, dan sikap ini jelas membuat Scarlet Kirin dan 9 monster sangat berguna. Ini, wajah kedua lelaki tua itu menunjukkan senyum puas. Setelah beralih ke pandangan, bahu bergetar, dan bahkan ketika kekosongan jeritan keras di sini, semburan datang. Pada saat yang sama,
ada juga suara-suara Tuhan yang tak ada habisnya. Petik 2. Orang kecil, beri kamu kesempatan, jika kamu dibelenggu, dan serahkan hukum rahasia, dewa akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Petik 2. Jika tidak, para dewa dan keduanya akan bergabung dalam pukulan, dan kamu akan diberitahu bahwa kamu akan dihancurkan dalam sekejap, hanya menyisakan jiwa yang berduka untuk mencari jiwa. Metode rahasia di tanganmu tidak akan lolos, dan akan jatuh ke tangan dewa. Lihat, dalam adegan ini, pihak-pihak yang kuat di kejauhan di sekitar langit, binatang buas berbintang yang tak terhitung jumlahnya dan para penyintas kuno, tiba-tiba semua menghadapi kegilaan, dan mulutnya dingin, dan jalan itu penuh dengan jeritan tanpa akhir. Kedengarannya seperti air pasang sebentar lagi. Desis. Dua reruntuhan tingkat ketiga yang kuat telah ditembakkan pada saat yang sama. Kali ini, penguasa kuil jelas-jelas adalah irama cangkir. Petik 2. Memang, tidak ada ketegangan, apalagi kultivasi kekuatan konyol tingkat ketiganya. Sangat mungkin seperti yang dikatakan Dewa Sembilan dan Langit Biru Dapeng, itu adalah metode rahasia tertentu untuk mempromosikannya. Bahkan jika tidak seperti ini, di bawah musuh, penguasa iblis bukanlah lawan dari dua makhluk kuno ini. Petik 2. Ya, pada masa itu, unicorn dewa dan 9 buaya terpencil, yang semuanya terlambat dalam tahap ke-8 dari konyol, bahkan jika mereka belum pulih ke puncak tahun ini, tetapi pengalaman dan detail perang ada di sana, apalagi bergandengan tangan. Dan perang, bahkan jika hanya ada satu orang, sudah cukup untuk menekan penguasa kuil. Jangan katakan itu, ayo pergi, bagian kekosongan ini akan meletus. Tidak peduli apakah kekuatan penguasa kuil didasarkan pada metode rahasia, orang-orang sekarang memiliki kekuatan absurd tingkat ketiga, tetapi itu tidak dapat disangkal. Faktanya, hati tahu bahwa ia akan mati, jika ia mulai meledakkan dirinya sendiri. Aku tidak ingin dihancurkan dan ikan. Di dalam kehampaan, dengan unicorn berdarah dan buaya suci 9 bergegas ke temperamen yang keras, seruan di sekitarnya segera berteriak, dan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang, binatang berbintang dan reruntuhan orang-orang kuno tidak optimis tentang Yesuan. Diharapkan bahwa dia pasti akan memiliki piala ini hari ini. Untuk menghindari dibelenggu dan ikan kolam, kekuatan-kekuatan kuat ini yang telah mengawasi tempat-tempat yang jauh di kehampaan, dengan cepat mundur dalam jeritan air pasang, tidak sabar untuk segera menjauh dari tempat ini. Semua ini, Yesuan tidak memperhatikannya. Ini, ketika dia jauh dari unicorn berdarah dan buaya suci 9, dia berada puluhan miliar mil jauhnya, tetapi dia tidak segera menyerah pada pertempuran, tetapi dia memegang tangannya di kehampaan dan menunggu pekerjaan. Tepat, pada saat kedua lelaki tua itu mendekati lebih dari 10 miliar mil, Yesuan hanya memotivasi tubuhnya. Berteriaklah, oh lala, pada saat yang sama, suara udara pecah, dan seluruh sosok yang ganas itu tiba-tiba runtuh, berubah menjadi lautan darah dan menyebar, menutupi kekosongan yang besar. Raungan, raungan. Petik 2. Oh. Kemudian, dari 3 arah yang berbeda dari lautan darah yang luas ini, suara jeritan, dan di dalam darah laut yang tak terbatas, ada 3 sosok besar, dan langsung naik ke tanah. Kali ini, itu bukan lagi seorang master, tetapi raksasa sejauh 60 juta mil,
masing-masing sebanding dengan bintang raksasa. Namun, itu adalah 3 iblis besar dari Konjak Taiko, tetapi mereka tidak digabungkan bersama, tetapi dipisahkan. Dengan cara ini, mereka tidak khawatir akan skeptis oleh orang-orang kuat dari suku-suku utama dan pasukan dari 3 bintang utama di dunia. Satu adalah daging dan darah, yaitu langit berbintang. 2. Untuk tubuh tulang pipi, tidak ada daging dan darah, hanya tulang pipi ungu emas, memperlihatkan napas ganas yang tak ada habisnya, sangat tak tertandingi. Yang ketiga adalah tubuh kabut hitam, meskipun itu juga bentuk yang ganas, tetapi tubuhnya adalah kabut hitam, bahkan sepasang kalajengking, hanya 2 tenda, terlihat sangat aneh. Namun, antara hitungan dan kepentingan dari 3 lautan darah utama telah terkondensasi keluar, tubuh dipenuhi dengan kultivasi napas, dan semuanya adalah 3 langkah kuno dan tertinggi. Namun, kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan lebih karena berkat tingkat pertama dari tubuh besar sejauh 60 juta mil, dan telah mencapai tingkat absurd tingkat keempat. Sebuah adegan jatuh ke mata Scarlet Kirin dan Nine Recluded Crocodile, dan seketika kedua lelaki tua itu menghela napas lega dan berseru. Hukum rahasia lautan darah. Bukankah ini sihir berdarah dari monster lautan darah? Bagaimana bisa muncul di langit berbintang ini? Petik 2. Dan itu juga telah memadatkan 3 avatar darah dan laut, yang masing-masing memiliki kekuatan yang sama dengan kultivasi aslinya. Ini jelas merupakan ritme yang telah lama menjadi pemahaman menyeluruh tentang rahasia darah dan laut serta avatarnya. Ini sama sekali tidak sia-sia, misteri kehancuran, tetapi integritasnya sungguh luar biasa. Petik 2. Ada rahasia darah dan laut, dan ada rahasia yang mirip dengan singa berdarah yang telah ditingkatkan dan dikultivasikan oleh singa gila tua itu sebagai kekuatan. Apa asal mula temperamen yang keras ini? Ini semua bisa menjadi rahasia magis paling kuat di zaman itu, bahkan jika Anda mengendalikan salah satunya, Anda dapat menikmatinya setelah Anda memiliki pemahaman yang menyeluruh. Temperamen ini duduk sendiri di 2. Kuncinya adalah bahwa kedua hukum magis dan rahasia tingkat atas ini bukan bagian dari langit berbintang, dan mereka berada di tangan keberadaan yang sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari Anda dan saya. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang penting ini dari tangan mereka? Hukum rahasia, raungan. Seruan unicorn berdarah dan buaya 9 buaya belum jatuh. Lebih dari 1 miliar mil di depan, di lautan darah yang luas dan tak berdosa, 3 lautan berdarah telah menoleh pada saat yang sama, membuat raungan yang mengerikan. Kemudian, suara para dewa Yesuan telah terdengar, dan itu adalah kekosongan yang jelas. Petik 2. Bagaimana kamu bisa datang ke 2 front lagi? Kemarilah, dewa itu sendirian kalian berempat. Di bawah kekuatan rahasia darah dan laut, bahkan jika kamu hanya menggunakan 3 musuh dan 4, kamu akan menyiksamu. Raungan, terlalu sombong, terlalu mendominasi, suara kedua dewa ini keluar, dan pihak-pihak yang kuat dan binatang buas berbintang dan para penyintas kuno yang dengan cepat mundur di kejauhan, menghentikan retret dalam sekejap. Di langkah kaki, melihat sekeliling dan saling memandang. Kemudian, semua orang yang akhirnya pulih, tiba-tiba berseru. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin tiba-tiba ada hamparan darah yang luas?
Rahasia darah dan laut, ini adalah hukum rahasia darah dan laut. Di zaman dahulu kala legenda, pernah ada seorang kuno yang kuat dan putus asa, bernama monster laut darah. Rahasia darah dan laut adalah kekuatan magisnya yang terkuat. Dikatakan bahwa itu bisa besar dan kecil. Untuk menjadi lautan darah yang mengerikan di luar bintang-bintang. Kecil hingga terkondensasi menjadi sedikit darah yang lemah, dan terlepas dari ukurannya, itu tidak memengaruhi kekuatan kultivasinya sendiri, perubahan dan akhir. Yang lebih bertentangan dengan langit adalah bahwa metode rahasia lautan darah ini memiliki lapisan kekuatan avatar. Jika dipahami secara menyeluruh, ia akan dapat memadatkan 3 avatar darah dan laut di lautan berdarah. Masing-masing memiliki perbaikan yang sama dengan dirinya sendiri. Kekuatan, jika Anda ingin menggunakan 1, 3, dan kehadiran ras manusia yang kuat, gasifikasi dari 3 kekuatan magis yang jelas, sebanding. Ternyata, dengan cara ini, hasil akhir dari perang ini tidak dapat diprediksi dalam sekejap. Memang benar bahwa penguasa kuil setan memiliki singularitas 3, dan memiliki peperangan mengerikan 3 tingkat. Unicorn berdarah dan 9 buaya suci yang sebelumnya mendominasi di sini hanya diperbaiki oleh konyol tingkat ketiga. Bahkan dengan penambahan 9 kalajengking berdarah dan King Tian Dapeng, 4 orang yang bertarung untuk 3 lautan berdarah penguasa setan mungkin tidak dapat mengambil banyak yang murah. Petik 2. Masih ada tren yang menghancurkan, dan itu menjadi kekuatan yang dekat dalam sekejap. Semua ini seperti mimpi, naik turun, dan itu menyayat hati. Apakah penguasa iblis begitu kuat? Sangat mungkin untuk melawan 4 kehancuran besar dengan kekuatan sendiri. Ini benar-benar bertentangan dengan irama langit. Seluruh tanah tandus yang luas dan tak berdosa ini kosong, dan siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Petik 2. Itu tidak penting. Bagi saya, yang terpenting adalah karena kekuatan tempur kedua belah pihak sekali lagi dalam keadaan hampir datar, maka tidak perlu untuk terus melarikan diri. Ya, kekuatan tempurnya datar, dan kedua belah pihak pertempuran tidak punya waktu untuk mengurus saya. Ini adalah 7 pendukung suci kuno yang kuat yang terbunuh, bahkan jika itu mengumpulkan sedikit darah di daerah terluar, itu sudah cukup. Petik 2. Raungan. Petik 2. Oh. Dengan suara siulan dari gelombang pasang di sekitarnya yang mengalir deras puluhan miliar mil jauhnya, 9 dewa dan langit biru Dapeng, yang terkejut oleh pemandangan itu, akhirnya kembali. Setelah bertukar pandangan pertama, kedua pria itu berkedip pada saat yang sama, tidak lagi ragu-ragu, berteriak dan berteriak, bergegas menuju lautan darah yang luas di sini. Dalam pertempuran ini, mereka tidak dapat menghindarinya. Jangan katakan bahwa kekuatan kedua belah pihak cukup seimbang sekarang, itu dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan itu hanya bisa menghancurkan kulit kepala. Jika tidak, bahkan unicorn berdarah dan 9 buaya terpencil tidak akan pernah terhindar, mereka, raungan. Raungan, hei, deru langit dan suara siulan tiba-tiba terdengar, dan 9 dewa dan langit biru Dapeng meraung dari sisi kiri langit dan bergegas ke laut berdarah. Di sisi kanan lautan berdarah, unicorn berdarah dan 9 buaya suci juga datang bersama-sama, sudah dekat. Oh, oh. Petik 2. Hampir pada saat yang sama,
lautan darah yang luas dan polos tiba-tiba terbelah menjadi 3 tanpa peringatan. Masing-masing, di tengah area laut, ada laut berdarah. Ini, setelah 3 selat darah dan laut terbelah, mereka tiba-tiba meroket, dan sekejap mata menjadi area yang luas dengan ukuran umum sebelumnya yang tidak dibedakan. Tetapi, dalam proses ini, 3 potong lautan darah menyembur keluar pada saat yang sama, bergegas ke arah yang berbeda. 1. Film dibungkus dalam unicorn berdarah. Laut berdarah ini berdiri di tengah laut berdarah adalah kabut hitam. Pada saat ini, dengan semburan laut berdarah ini, unicorn berdarah yang bergegas masuk dari sekejap mata terlibat dalam laut berdarah, dan pertempuran sedang berlangsung. Petik 2. Raungan, ledakan, unicorn berdarah menjerit, dan bola guntur raksasa keluar dari mulut. Kecepatannya begitu cepat sehingga sekejap mata telah mencapai dada kabut hitam. Beberapa saat kemudian, ledakan yang mengejutkan datang, petir meledak, kekosongan pecah dalam inci, dan tubuh besar kabut hitam menyebar pada saat ini, tetapi tidak mengalami sedikit kerusakan. 10. Salah satu momen tidak tiba. Kabut hitam yang runtuh sebelum bola petir meledak terbuka, dan sekali lagi mengembun, dan berada di sisi unicorn berdarah. Pada saat ini, tangan kanannya berkedip dari keadaan kabut gelap, dan dia meninjunya keluar. Boom! Oh! Raksasa! Langit begitu mengejutkan sehingga sosok unicorn berdarah yang perkasa hancur, dan mulut yang buas dan ganas itu benar-benar ganas, dan itu seperti serigala. Meskipun dia adalah orang tua kuno, tetapi sekarang dia belum sepenuhnya pulih dari kekuatannya, hanya tingkat ketiga dari orang-orang kuno. Meskipun kabut hitam hanya merupakan kultivasi konyol tingkat ketiga, kekuatan tempur yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan konyol tingkat keempat, dan Yesuan bukanlah monster tua yang telah hidup dari zaman kuno hingga saat ini, tetapi pengalaman tempurnya adalah sangat membingungkan sehingga tidak lebih lemah dari unicorn berdarah. Semua faktor ini digabungkan, dan unicorn berdarah dan kabut hitam bertarung di depan satu sama lain. Sangat dapat dimengerti bahwa hanya satu dari mereka yang akan menghadapi situasi yang memalukan ini. Namun, meskipun ia jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah pengaruh putaran, unicorn berdarah juga merupakan konyol tingkat ketiga yang kuat, yang lebih lemah dari kabut hitam. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa ia akan disalahgunakan selama pertempuran besar antara keduanya. Oleh karena itu, ia terluka parah, tetapi mungkin tidak. Adapun terbunuh, tidak ada kemungkinan sama sekali. Di arah lain, potongan darah kedua menyembur dan bergegas ke 9 buaya. Lautan berdarah ini berdiri di tengah-tengah lautan berdarah adalah tubuh sakral. Tidak ada daging dan darah di seluruh tubuh. Mereka semua adalah tulang kering ungu emas. Mereka terlihat lebih canggung, lebih kuat, dan menarik perhatian. Raung. Petik 2. Temperamen buaya suci 9 itu sangat kejam, meskipun tulang kering yang kejam ini terasa tidak mudah diprovokasi. Emas ungu itu seperti tubuh emas misterius. Pada pandangan pertama, pasti sulit, tetapi dia masih berteriak dan menggeram, membuka mulutnya dan menyerah pada sakrum yang mendekat. Dia konyol, dan hidup dari era yang jauh hingga takdir kuno dunia. Itu tidak kejam. Ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan kesempatan besar di dunia,
dan itu adalah cara yang beruntung untuk melangkah ke langkah ini. Bahkan jika dia bertarung melawan langit berbintang, dia akan merasa bahwa dia telah kehilangan muka, belum lagi dia hanya salah satu dari 3 karas dewa miliknya. Namun, kekuatan kultivasi pihak lain saat ini tidak lebih lemah dari yang lain. Ini membuat buaya suci 9 marah dan merasa terhina, dan kemarahan hati telah meningkat. Untuk semua ini, tulang sakral seperti akar, mereka tidak lihatlah sang jenderal, biarkan buaya suci 9 membuka baskom darah dan menamparnya ke arahnya, dan dia juga menyapu sosok itu, berjongkok dalam dingin, tangan kanan telah terangkat tinggi, bergegas menuju buaya buas 9. Keduanya menghadapi wajah-wajah, dan mereka segera bergabung bersama kerangka. Ukuran tulangnya adalah 60 juta mil, dan buaya 9 itu 2 kecil. Dalam hal ini, meskipun dia telah membuka baskom darah hingga batasnya, dia tidak sabar untuk langsung menjilati tulang keringnya. Turun, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Mulut ini, pada akhirnya, hanya berbaring di paha kiri tulang pipi, bahwa tidak ada daging di dalamnya, hanya sakrum emas ungu yang seperti emas misterius, memancarkan yin-yun bao guang. Ketika kartu desahan lega, seperti dentuman keras emas dan besi, diikuti oleh suara renyah kerangka. Paha kiri tubuh bagian dalam tidak rusak, dan gigi setengah tercetak tidak tertinggal, tetapi gigi tajam di 9 mulut buaya langsung patah 3. Petik 2. Oh, rasa sakit yang parah datang, buaya 9 terpencil itu menjilati rambutnya dan membuat kengerian yang ganas, dan kehilangan 3 gigi besar. Meskipun tidak terluka parah, bahkan luka ringan tidak dihitung, tetapi rasa sakit hati benar-benar memabukkan. Kata-kata sulit dijelaskan. Saat jeritan berdering, panah darah juga dikeluarkan dari mulut buaya suci 9. Itu bukan organ dalam dari organ dalam, tetapi darah di mulut yang disebabkan oleh runtuhnya 3 gigi, tetapi bagi pihak-pihak yang kuat di langit yang jauh dan pemandangan yang jauh, binatang buas berbintang dan para penyintas kuno, tidak ada perbedaan sama sekali. Darah yang tidak masuk akal dan taring juga merupakan darah padang pasir, dan terlebih lagi, buaya 9 ular ini masih merupakan konyol tingkat ketiga, dan kekuatannya jauh melampaui 9 dewa dan langit biru dapeng. Kekuatan dan kemanjuran darahnya secara alami sama. Pada saat ini, semua orang di kejauhan berada jauh dari penonton. Napasnya tergesa-gesa, dan lampu hijau bersinar. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas turun dan ingin mengumpulkan darah sejak awal. Namun pada akhirnya, akal sehat masih mengalahkan dorongan hati. Dan tidak ada yang bergegas keluar. Semua orang, baik mereka berasal dari kekuatan bertabur bintang dari 3 bintang utama dan bidang-bidang utama dunia, masih tinggal di sebidang tanah ini. Langit berbintang dan binatang buas serta para penyintas kuno semuanya mendesah, maaf. Hei, pada saat berikutnya, suara mengerikan dari 9 mulut buaya suci yang pecah karena 3 gigi besar masih tidak berhasil. Dia menyesap tulang kering ungu di paha kirinya, tetapi dia terbagi menjadi tulang sakral. Tinju kanan yang diangkat tinggi juga menghantam ke bawah pada saat ini. Dari atas ke bawah, aku menghancurkan porselen asli, tepat di belakang buaya ke-9. Hei,
Pukulan itu tidak bisa ringan, bentuk buaya suci 9 itu bergetar beberapa kali, dan sekali lagi mengangkat pandangan tragis, dibandingkan dengan 3 gigi besar sebelumnya, itu lebih ganas, mengatakan bahwa bau air mata tapi untuk berbagi. Dalam sekejap mata, unicorn berdarah dan 9 buaya suci di sini ditekan oleh kabut hitam dan tulang sakral masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh kesalahan yang kejam, bahkan jika itu adalah 3 musuh 4, hasilnya juga merupakan pelecehan, ledakan. Ledakan. Hei, oh, di sini, kabut hitam dan tulang sakral di 3 lautan dewa masing-masing bertemu dengan unicorn dewa dan 9 buaya suci, 2 lautan tak berdarah yang luas dan polos, terbungkus dalam bentuk tubuh mereka, dan tidak boleh dipisahkan. Dengan terungkapnya perang, dentuman teriakan terus berlanjut, dan suara arogansi dan teriakan sangat luar biasa. Dari awal pertempuran, unicorn dewa dan buaya 9 buaya jatuh ke angin, hampir disalahgunakan, sebagian besar waktu. Mereka hanya memiliki kekuatan untuk menangkis, dan kadang-kadang mereka akan mundur dan melawan. Pada saat yang sama, sisi lain berada di arah kiri. Potongan darah dan laut ketiga menyembur pergi, dan sekarang telah melintasi jarak hampa lebih dari 2 miliar mil, dan datang ke sekitar 9 dewa dan langit biru dapeng. Sosok yang berdiri di tengah lautan dewa ini adalah daging dan darah di 3 lautan dewa, yaitu dewa temperamen berbintang. Meskipun darah kaki yang tak terbatas itu luas dan polos, menara yang kejam berdiri di dalamnya. Meskipun hanya menempati sudut kecil lautan darah, ia terlihat sangat kuat dan menarik. Pada saat itu, bentuk tubuh yang ganas telah mencapai ukuran besar 60 juta mil. Meskipun atmosfer tubuh masih sama seperti sebelumnya, itu masih hanya tingkat ketiga yang konyol, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat 4. Tingkat rasa hormat. Pertama, sebelum ini, saya tidak mendapatkan berkah dari darah yang ganas di tubuh yang besar. Temperamen yang ganas telah dengan mudah menyalahgunakan 9 dewa dan langit biru. Sekarang, dengan tubuhnya yang melonjak hingga 60 juta mil, tubuh yang besar dari tubuh, darah yang tak berujung dan kekuatan-kekuatan tempur tingkat pertama, yang ganas sekarang menjadi lebih kuat, 9 berdarah dan langit biru dapeng akan lebih sengsara bersamanya. Pada satu titik, mereka berdua sudah memiliki pikiran mereka sendiri, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada jalan lain. Unicorn berdarah dan 9 buaya suci semuanya menjadi gila. Jika mereka adalah 2 tuan, mereka akan dapat melarikan diri dan kembali. Buah untuk dimakan. Ini adalah ritme menangkap bebek di rak. Ketika saya memikirkan kegilaan yang akan diderita di masa depan, 9 dewa dan orang-orang dapeng langit biru semuanya runtuh. Tetapi itu juga membangkitkan kemarahan hati mereka. Bagaimanapun, bahkan jika temperamennya lebih kuat, mustahil untuk benar-benar menurunkan mereka dalam perang tingkat ini. Bahkan cedera serius pun tidak mungkin. Paling-paling, itu adalah cedera ringan. Jika demikian halnya, sulit untuk dihindari, lebih baik keluar sepenuhnya. Bagaimanapun, Anda harus tetap gigih dan mencoba membuat pihak lain belajar pelajaran. Berteriak, oh lala, ketika pikiran tentang 9 kepala darah dan King Tian Dapeng melintas di benak, raut wajah berangsur-angsur menjadi kabur,
dan penempaan keras lautan darah yang luas dan tak berdosa ini akhirnya sampai pada saat ini. Suara tajam dari udara pecah, disertai dengan suara teriakan yang tak ada habisnya. Lautan berdarah menyapu, secara luar biasa, menggantikan langit dan alam semesta, dan dewa berkepala 9 dan langit biru dapeng ditutupi dalam bentuk darah yang tak terbatas. Pada saat inilah King Tian Dapeng dan Jiudo berdarah, dan akhirnya pada saat yang sama, itu sulit pada saat yang sama. Meskipun saya tahu bahwa efeknya tidak bagus, saya masih mencoba yang terbaik untuk menampilkan darah dan keterampilan magis terkuat. Saya hanya ingin membiarkan pihak lain makan penderitaan. Petik 2. Oh. Suara tajam dan tak terduga dari suara udara pecah. Di tubuh besar King Tian Dapeng, sejumlah besar kabut biru muncul dalam sekejap, dan angin dan awan bergoyang, dan sudut lautan berdarah diselimuti. Momentumnya luar biasa. Pada saat ini, suara kepakan sayap jiwa para dewa sangat luar biasa, dan lautan darah yang diselimuti oleh kabut biru sedikit bergetar. Sejumlah anak panah dalam bentuk bulu muncul dari lautan darah, seperti rambut cian yang mengambang di salju, menutupi langit, semuanya bergegas menuju teriakan keras. Raungan. Pada saat yang sama, kalajengking dewa berkepala 9 juga bergoyang ke sisi tubuh yang keras, menjerit, dan bentuk tubuhnya hanya sekitar 1000 kaki, dan yang lainnya melambai. Meskipun tubuhnya tidak besar, tetapi sebenarnya, di belakang kepala Dewa 9, ada bayangan dewa besar, seperti langit biru Dapeng, Pangda Miliar. Dengan tinju dewa berkepala 9, bayangan dewa besar di belakang kepalanya, 9 belati marah pada saat yang sama, dan mereka bergegas ke yang keras. Trik ini telah digunakan sebelumnya, dan temperamen kekerasan pada waktu itu hanya tinggi, dan sisik naga pada 9 kepala bayangan berdarah itu berkali-kali lebih besar darinya. 9 belati besar yang tak tertandingi datang bersamaan, dan salah satunya, menelan temperamen kekerasan pada saat itu. Tetapi sekarang, pemandangan seperti itu jelas tidak mungkin muncul lagi, karena tubuh kekerasan telah mencapai 60 juta mil, dan bayangan berdarah di belakang 9 kepala darah hanya sekitar 1 juta mil. Lebih dari 1 putaran dan 2 putaran. Cara yang sama, bukankah kamu sudah menggunakannya sebelumnya? Kamu tidak mengambil sedikit kemurahan hati, tetapi malah datang untuk memakan banyak rasa sakit. Melihat kedua orang ini marah, tetapi mereka masih hanya kuno, mereka tertawa dengan teriakan keras, dan suara dewa juga keluar seketika, jadi tampaknya Anda jelas tidak dibelenggu, tetapi kulitnya masih gatal, mengambil inisiatif untuk mencari irama pelecehan. Jadi, kuil itu seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Boom. Petik 2. Petik 2. Boom. Petik 2. Suara para dewa belum jatuh, dan ada hawa dingin dalam peluit keras. Sosok horor besar Pangda sejauh 60 juta mil telah mencapai kepala langit biru dan berdarah. Di dekat bagian depan, di tengah gelombang, bayangan bulu cian yang telah menembus laut berdarah benar-benar runtuh, dan menghilang tanpa jejak ketat. Kemudian, tembakan petir yang dahsyat, 2 pukulan berturut-turut, membentur sisi kiri dan kanan langit biru Dapeng dan dada 9 dewa. Petik 2. Puff, puff. Setelah suara yang mengejutkan itu, diikuti oleh 2 suara dengungan yang tumpul,
King Tian Dapeng dan Kalajengking Dewa Berkepala 9 sama sekali tidak memiliki perlawanan, dan mulutnya terbuka dengan panah darah, dan sosok itu sangat cepat. Setelah terbang mundur, itu terlihat sangat buruk sehingga telah mencapai ekstrim. Sebuah pukulan menghantam kedua orang itu, dan temperamen yang keras tidak berhenti di situ. Tampaknya perasaan itu masih belum selesai. Lai, mulut menjerit, dan melangkah dengan tubuh besar temperamen yang keras, mengejar langit biru dan kepala tubuh yang berdarah, dan lautan darah yang luas di kaki, disertai dengan bayangan, dikelilingi dengan erat oleh Dapeng yang terbalik dan berdarah. Ini jelas merupakan ritme untuk terus menyiksa, dan itu tidak berakhir di sana. Dalam sekejap mata, 3 potong darah dan laut, 3 tempat perang, semua pertempuran terungkap. Tidak, pada Unicorn Dewa dan 9 buaya terpencil, atau King Tian Dapeng dan Kalajengking Dewa Berkepala 9, tanpa kecuali, Fu Yizhao, mereka jatuh ke dalam situasi disiksa oleh lawan. Ini adalah 4 sekte suci kuno yang kuat. Sekarang, sekte ini dirusak dengan hebat oleh langit berbintang. Pemandangan ini begitu mengerikan sehingga akan langsung membuat pihak-pihak yang kuat dan bintang-bintang serta binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berteriak di kejauhan. Orang-orang kuno dan yang mati semuanya tampak konyol.